Frekuensi Super. Be accurate and stay connected. Gladys May Award, seorang misionaris asal Britania Raya yang memiliki hati besar bagi Tiongkok. Ia mendapat julukan sebagai penginjil wanita mungil dengan Tuhan yang besar. Pada tanggal 24 Februari 1902, ia terlahir di keluarga kelas pekerja di London Utara. Semasa remaja, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini membuatnya memiliki suatu wawasan yang unik mengenai hati seorang hamba. Baginya, ketika memberikan hidup sepenuhnya untuk Kristus, sudah seharusnya kita bersedia dipakai untuk melayani dalam bidang apa saja. Beberapa sumber mengindikasikan bahwa keputusannya untuk menjadi misionaris ke Cina muncul setelah membaca artikel di suatu majalah tentang kondisi penduduk Tiongkok yang belum pernah mendengar Injil. Dari situlah hati misionaris mulai bertumbuh kuat di dalam dirinya. Ia pun mendaftarkan diri dalam organisasi pengiriman misionaris ke berbagai belahan dunia. Namun sayangnya ia ditolak karena latar belakang akademisnya tidak mumpuni, dan memang tidak mungkin baginya untuk belajar bahasa baru secara singkat di usianya yang sangat muda. Tapi ia tidak menyerah. Ia terus menabung dari hasil pekerjaannya untuk membeli tiket kereta api ke Yangcheng, Tiongkok. Perjalanan yang penuh bahaya pun ditempuh, melintasi Siberia dengan Trans-Siberian Railway. Bahkan ia sempat ditahan, namun oleh pertolongan Tuhan, ia pun sampai ke Tiongkok. Pada suatu hari, Gladys bertemu dengan seorang pegawai pemerintah Tiongkok yang menawarkan pekerjaannya padanya sebagai pemeriksa kaki untuk berkeliling ke seluruh daerah dalam hal menegakkan hukum agar tidak membiarkan penduduk setempat untuk mengikat kaki anak perempuan mereka agar tetap kecil. Pekerjaan itu terkenal berat karena banyak pemeriksa kaki yang disiksa oleh penduduk yang bersikeras menjalankan adat tersebut. Tetapi Gladys menyanggupinya, sebab ia menyadari bahwa pekerjaan itu akan memberinya kesempatan untuk menyebarkan kabar baik. Dan betul, Tuhan menyertai bahkan membuat berhasil pekerjaan Gladys tersebut. Tahun 1936, Gladys akhirnya secara resmi diangkat menjadi warga negara China. Sepanjang hidupnya, Gladys tidak pernah menikah dan tidak pernah melahirkan anak. Tetapi kehidupannya melebihi dari mereka yang telah memiliki anak. Gladys mengayomi ratusan anak yatim piatu, bahkan beberapa diadopsi menjadi anaknya. Ia membawa anak-anak itu untuk bisa mengenal kasih Bapa Sorgawi dan kebenaran firman yang memulihkan kehidupan mereka. Ia pun semakin dipercaya tugas-tugas penting lainnya oleh pejabat setempat. Banyak hal nekat dan berani bagi seorang wanita yang dilakukan olehnya, seperti mengayomi ratusan anak yatim piatu, meredam pemberontakan berdarah di penjara lokal, mempelopori perbaikan mutu penjara, bahkan berulang kali mempertaruhkan nyawa untuk membela kelompok orang yang lemah. Inilah yang membuat Gladys menjadi tokoh yang dihormati di masyarakat setempat. Orang-orang Tionghoa menyebutnya sebagai Ai Wede, yang berarti orang bijak atau orang benar. Sangat menarik, Pastor, ketika kita membaca Gladys May Award. Pernah menjadi pembantu dan akhirnya memahami hati seorang hamba dan punya konsep pikir bahwa kalau kita menyembah Tuhan, menyembah Raja, menyembah Kristus, kita harus bersedia ditempati di mana saja. Apa yang terjadi sebenarnya, Pastor, terhadap Gladys? Saya percaya pengalaman dia dalam kehidupan sehari-hari ketika pernah menjadi pembantu rumah tangga itu dipakai Tuhan untuk ikut mencetak hati seorang hamba yang memang seharusnya dimiliki oleh semua orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan. Jadi ya tanpa sadar seringkali kita mendapati ada banyak orang memanggil dirinya hamba Tuhan, tapi dengan sebuah sikap hati sebagai penguasa atau bos. Jadi sangat kontras, sangat bertolak belakang. Tapi saya betul-betul terkesan dengan kisah hidup dari Nona Gladys ini. Walaupun dia seorang wanita, disebutnya bertubuh kecil, tapi dia memiliki Tuhan yang besar.
Sehingga dia bisa membawa dampak kehidupan yang luar biasa dahsyat. Tidak mudah menjadi seorang misionari di negeri Tiongkok di permulaan awal tahun 1900-an. Tidak mudah. Di satu sisi karena memang pengaruh dari raja-raja dan kekaisaran di masa lalu masih sangat kental di saat itu. Iya. Juga pada waktu itu sedang terjadi gejolak lahirnya sebuah faham dan istilahnya apa ya, ideologi yang baru. Iya. Ideologi komunisme. Jadi ini dia itu sedang ada di sebuah benturan zaman istilahnya. Dan tidak mudah untuk melayani di tengah kondisi keadaan seperti itu. Tapi hatinya sebagai seorang hamba yang hanya dengar-dengaran dengan majikannya, inilah yang membuat dia menjadi berhasil dalam pelayanan. Dan kalau kita mau berkata jujur, zaman sekarang ini kita juga sedang ada di tengah era, fase, masa terjadinya benturan zaman. Kalau kita perhatikan zaman kita waktu kecil dulu dibandingkan dengan anak-anak kita sekarang, wah sangat jauh berbeda. Ya. Dulu katakanlah kita ambil contoh saja, kalau kita pergi ke sekolah, kita nakal gitu kira-kira. Wah itu guru bisa setrap kita di depan pintu sekolah. Betul. Kalau zaman sekarang dipraktekkan, wah itu bisa guru itu dituntut sama HAM. Dituntut sama orang tuanya. Ya. Jadi sangat bertolak belakang. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kemajuan teknologi. Dulu tiap sore itu saya ingat saya suka putar radio, mendengarkan radio siaran dari Australia. Kalau zaman sekarang nggak ada model kayak gitu. Kita sibuknya kalau nggak lihat YouTube, Netflix, terus apa lagi? TikTok. Nah, jadi kondisi sudah sangat berbeda. Dan kita sebagai seorang pemimpin jemaat, kita harus bisa menyikapi perbedaan-perbedaan dan benturan-benturan zaman seperti ini dengan hikmat dari Tuhan. Karena betul-betul sedang terlahir satu generasi yang sangat berbeda, yang mungkin kalau saya bisa bilang secara lahiriah kita tidak kenali ini makhluk apa ini. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Dulu kita kerja keras, nggak apa-apa. Nah sekarang sampai disebut dengan istilah generasi stroberi. Kenapa itu? Karena kerja keras dikit sudah langsung bilang, wah I need healing katanya. Butuh ke Bali. Butuh jalan-jalan. Butuh seneng-seneng. Harus mengkompensasi diri sendiri. Padahal kalau dibandingkan dengan apa yang menjadi upaya dan usaha orang-orang di generasi kita, itu nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ya suka tidak suka itulah kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Kita betul-betul membutuhkan telinga yang terbuka untuk mendengar arahan dan tuntunan dari Tuhan kita. Karena Dia yang memegang hari esok. Bagaimana kita bisa mengkondisikan jemaat yang kita layani, keluarga yang ada dalam pengayoman kita bisa tetap berjalan dalam rencana Tuhan, dalam agenda Tuhan, dan tidak terseret oleh arus yang ada. Sama seperti Gladys ini ya, Pastor ya. Melihat kondisi Tiongkok, Tuhan bicara dan Dia bertindak. Begitupun kita saat ini melihat kondisi saat ini, punya hati di sana, Tuhan bicara dan kita bertindak. Betul. Dan tindakan Gladys ini, Pastor, bisa dikatakan ada tindakan-tindakan nekatnya begitu kan, Pastor? Apa kita pun mungkin istilahnya bukan tindakan nekat ya. Saya lebih suka menyebut dengan istilah tindakan iman. Tindakan iman. Tindakan nekat itu kalau tidak ada arahan dari Tuhan. Walaupun kita melakukan tindakan iman, mungkin orang lain menganggap nekat. Tapi kita tahu itu tindakan iman. Itu tindakan iman. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Kalau nekat, tindakan nekat ini nggak ada kepastian. Berhasil atau tidak, jadi atau gagal, kita nggak tahu. Ya namanya juga nekat aja begitu ya. Tapi kalau ada suara Tuhan yang memberi arahan, ini bukan tindakan nekat, ini tindakan iman. Karena pasti akan terjadi, pasti akan berhasil. Lah kok bisa pasti? Kan kondisinya, situasinya tidak ada yang pasti. Di tengah ketidakpastian, kita bisa tetap melangkah dengan pasti.
Karena suara Tuhan, manifestasi kuasa firman itu sifatnya pasti. Tuhan itu tidak pernah coba-coba. Iya. Ya. Pakai kayu putih aja nggak boleh coba-coba. Nah, kita sebagai orang percaya ya harus yang pasti, cari yang pasti. Apa? Firman. Amin. Hanya Ya. itu saja. Ya, itu modal kita ya, Pastor. Yes. Modal satu-satunya untuk melangkah dalam kehendak Tuhan. Firman itu sendiri. Yes. Karena Alkitab memberikan gambaran yang sangat menarik. Ketika Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk menyeberangi danau, di tengah perjalanan itu mereka dihantam dengan badai. Ya namanya badai di tengah danau, mereka ada dalam kapal. Ya ini kan kayak diombang-ambingkan, kayak dipermainkan begitu oleh situasi dan keadaan yang ada. Tapi ketika Yesus berjalan di atas air untuk menjumpai murid-muridnya, dia jalannya tenang. Sekelilingnya mungkin penuh badai, penuh gejolak, tapi khusus di tempat di mana Yesus berpijak dan permukaan air yang dia pijak itu tenang. Karena nggak mungkin lah Yesus jalan di atas air sambil goyang-goyang gitu kan nggak mungkin. Iya. Dia jalan biasa aja, sekelilingnya mungkin penuh gejolak, tapi permukaan air yang dia pijak itu tenang. Iya. Nah, lalu ketika Petrus mendapati, wah itu Tuhan tak? Karena Tuhan berkata, jangan takut, aku bukan hantu. Ini aku loh, aku bukan hantu. Petrus berkata, kalau itu engkau ya Tuhan, beri aku firman, suruh aku datang kepadamu. Nah Yesus kan berkata, mari kemari. Nah Petrus langsung loncat keluar dari perahunya kan. Saya bisa bayangin, itu perahu lagi terombang-ambing. Tapi begitu Petrus loncat, dia berdiri di permukaan air yang tenang juga. Dia sempat berjalan di atas air. Wow. Walaupun pada akhirnya pelan-pelan tenggelam. Iya. Tapi alasannya karena dia sibuk memperhatikan sekelilingnya. Iya. Kalau dia terus berfokus kepada Tuhan, saya yakin dia akan bisa mendekati Tuhan. Amin. Dalam berjalan di atas air dengan kondisi permukaan air yang dia pijak tenang. Iya. Nah, seperti Yesus. Iya. Ya, tapi karena dia terdistract, makanya pelan-pelan mulai tenggelam. Iya. Makanya saya mau tegaskan kepada setiap saudara, terlepas dari apapun yang menjadi kondisi dan keadaan, situasi, fakta lahiriah yang kita hadapi saat ini, jangan pernah terdistract. Amin. Pastikan mata hatimu terus engkau arahkan hanya kepada Tuhan. Pastikan hatimu terus memegang apa yang menjadi pernyataan firman, apa yang menjadi pernyataan roh yang Tuhan sudah singkapkan dalam hidupmu. Mungkin saudara bertanya, Pak Stephen, saya nggak tahu gimana cara mendengar suara Tuhan. Waktu lalu saya sempat ada mengajar di gereja dan kemudian diposting di channel YouTube. Ya, saudara boleh cari search engine, tulis nama saya, lalu kemudian di situ sudah bisa cari ada salah satu message tentang mendengar suara Tuhan. Tapi jangan lupa klik tanda lonceng, subscribe, wah kayak YouTuber. Bagikan kepada yang lain, gitu ya. Tapi percaya deh. Saya suruh saudara lakukan itu bukan karena kita lagi pengen cari dana lewat program-program yang ada di YouTube. Tidak. Kita sengaja tidak melakukan hal tersebut. Ya, tujuannya murni betul-betul supaya message kebenaran firman betul-betul dengan segera akan bisa di-delivered kepada saudara. Ya, jadi pastikan saudara cari di search engine channel Pastor Stephen Agustinus, lalu kemudian subscribe di sana, nyalakan tanda lonceng, kasih tanda jempol, kasih komentar, bagikan kepada yang lain link yang ada, dan saya yakin akan ada banyak orang yang juga akan diberkati. Amen. Lewat apa yang saudara lakukan. Mari kita bersinergi, ya, kita siapin konten, saudara menyebarkan konten tersebut. Haleluya. Ya, saya yakin tangan Tuhan akan bekerja dahsyat lewat suara Tuhan yang saudara terima. Haleluya. Haleluya. Ya, baik Pastor Stephen, saya lanjut lagi ke Gladys, Pastor. Ya. Jika kita memperhatikan para tokoh kegerakan, Pastor, itu selalu orang selalu membuat predikat karena melihat kehidupannya. Ada yang disebut sebagai tokoh kegerakan ini dia pendoa.
Watchman Nee mencintai Tuhan. Nah, Gladys ini penginjil mungil dengan Tuhan yang besar. Yes. Nah, sebenarnya predikat seperti apa, Pastor, yang harusnya kita miliki sebagai orang percaya saat ini di zaman ini, Pastor? Saya meyakini predikat-predikat itu muncul sebagai sebuah ungkapan kekaguman pakai tanda kutip. Yang orang-orang lihat sebagai akibat kekonsistenan kita mengejar Tuhan dan mempraktekkan kebenaran firman. Apapun yang menjadi predikat dan sebutan yang orang sematkan, pastikan itu karena kita secara konsisten mengejar Tuhan, secara bertekun, terus konsisten mempraktekkan prinsip-prinsip firman yang Tuhan singkapkan kepada kita. Sehingga dengan demikian kita tidak fokus dengan mencari gelar atau sebutan, panggilan atau apapun lah yang orang coba sematkan kepada kita. Karena bukan itu yang harusnya kita cari. Itu kan hanya sebab akibat. Kalau kita pegang api, ya otomatis tangan kita akan terbakar. Kalau kita pegang es, otomatis kita rasa dingin. Nah, kalau kita pegang Tuhan, kalau kita mengejar Tuhan, apa yang bermanifestasi lewat kehidupan sehari-hari kita, yang menjadi contoh, menjadi jawaban, menjadi pola, menghadirkan realita kerajaan, dan bisa dinikmati oleh banyak orang, itulah yang nanti akan muncul sebagai sebutan, muncul sebagai gelar yang orang sematkan dalam hidup kita. Tapi jangan fokus ke sana, fokusnya ke Tuhan saja. Jadi itu nanti biarkan orang saja yang menilai. Fokus kita kepada Tuhan saja. Lakukan saja apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Kalau misalkan kita berfokus kepada arahan Tuhan yang datang untuk kita masuk dalam dunia pendidikan, katakanlah seperti itu. Ya, bisa saja nanti orang akan memberikan sebuah sebutan. Wah, ini hamba Tuhan yang mendidik orang dalam kebenaran, contohnya. Tapi mungkin Tuhan membawa kita masuk ke dimensi domain yang berbeda, bukan dunia pendidikan. Contoh katakanlah bisnis, katakanlah begitu. Ya, apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan dalam dunia bisnis. Nah, mungkin dengan ketekunan yang kita tunjukkan, dengan kita terus mempraktekkan arahan yang Tuhan berikan, orang memberi sematan. Bisnismen yang tidak mencari untung. Contoh. Tapi bisnismen yang mencari jiwa-jiwa. Bisa. Karena itu yang Tuhan suruh untuk kita lakukan dan kita taati. Dengan tekun. Mungkin kita nggak dibawa masuk ke dunia bisnis, mungkin dunia pertanian. Mungkin nanti akan muncul sebutan petani yang tidak menanam tanaman lahiriah, tapi menanam firman. Petani benih ilahi. Ya, apapun itu. Ya, tapi pastikan kita tidak berfokus untuk mencari peninggian diri. Biarkan tangan Tuhan yang meninggikan kita. Tapi kita harus terus menyembunyikan diri kita di balik salib Kristus dan terus mengejar realita Tuhan. Pastikan kita ada di ruang rahasianya Tuhan. The secret of the Most High itu harus ada di sana. Di sanalah Tuhan mengangkat kita, ya. Sehingga ketika kita diangkat Tuhan, kita enggak jadi jadi silau oleh puji-pujian yang orang berikan, lalu kemudian hati kita berbelok, kita mengaku tidak sombong, tapi ya jongkoknya di atas gunung gitu istilahnya. Dan saya percaya sungguh, kalau seseorang terus memiliki hati yang terfokus kepada Tuhan, dia nggak akan pusing dengan hal yang remeh-temeh seperti itu. Apa yang orang ngomong, apa yang menjadi sebutan dan pujian orang, dia nggak pusing dengan itu. Karena fokus dia bukan ke sana. Orang yang meributkan itu semua, katakanlah ada satu momen acara, dipanggil
Pendeta Stephen Agustinus. Wah. Komplain saya, kenapa saya tidak dipanggil Pendeta Dr. Stephen Agustinus, STH, MTH, dan yang lainnya. Wah, itu karena kita fokusnya lain. Kalau fokusnya bukan pada yang lahiriah, mau dipanggil profesor, doktor, pendeta, pastor, apalah, atau panggil nama doang. Ya, selama kita tahu panggilan itu keluar dari seseorang dengan hati yang penuh hormat, nggak ada masalah. Wong kita saja memanggil Yesus dengan sebutan Yesus kok, padahal dia raja segala raja. Dan Tuhan Yesus tidak kemudian komplain. Nah, tolong panggil yang benar ya. Gelarku tolong disebut yang jelas. Nggak ada yang gitu-gitu. Hanya orang-orang tertentu yang fokus hidupnya keliru, yang meributkan itu semua. Dan sudah mulai kehilangan hati hamba itu ya, Pastor ya. Nah, masalahnya seringkali kita justru jadi kehilangan hati hamba. Ya, Pastor Stephen, ini ada satu kisah menarik dari Gladys, Pastor. Dia ingin pergi ke Tiongkok, mendaftarkan diri di satu tempat misionaris, tapi ditolak karena tidak memiliki kemampuan akademis. Menariknya, dia tetap berupaya berjuang, akhirnya sampai juga ke Tiongkok tanpa melalui tempat tersebut. Nah, kok bisa, Pastor? Orang yang tidak memiliki kemampuan akademis ini justru dipakai Tuhan dengan luar biasa. Setelah informasi berikut ini ya, Pastor. Kehidupan orang percaya atau kekristenan adalah suatu perjalanan iman yang memiliki tujuan pasti, bukan sekedar jalan-jalan rohani yang tidak ada arah tujuannya. Sebab Tuhan telah menetapkan destiny ilahi bagi gerejanya, yakni memanifestasikan kesatuan pelayanan tubuh Kristus untuk memulihkan segala sesuatu dan mempersiapkan kedatangan Kristus, Sang Raja yang akan memerintah dan mengembalakan bangsa-bangsa bersama gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Melalui buku Perjalanan Mengembalakan Bangsa-Bangsa, perjalanan iman kita akan semakin diperlengkapi dan diteguhkan, sehingga kita tidak akan mudah diombang-ambingkan badai kehidupan, melainkan kekuatan iman kita makin bertambah kokoh, kuat, dan perkasa. Untuk informasi buku, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Kehadiran buku ini sekaligus menjadi trilogi message kerajaan tentang keberadaan gereja Tuhan di akhir zaman. Setelah sebelumnya telah diterbitkan buku yang berjudul Pola Gereja Akhir Zaman dan Menuju Kepenuhan Kristus. Buku-buku ini akan menjadi patokan perjalanan iman orang percaya, di mana Tuhan akan membawa kita menggenapi rencananya seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab Wahyu 12. Inilah masa hari-hari yang penuh kuasa dan kemuliaan surgawi akan menyertai perjalanan gereja Tuhan menuju penggenapan rencananya. Ya, Gladys ini, Pastor, dianggap tidak memiliki kemampuan secara akademis. Dikatakan tidak mumpuni. Tapi dia terus bekerja keras sampai juga akhirnya dia ke Tiongkok. Menggenapi panggilan Tuhan. Dan terbukti saat dia berjalan dalam ketaatan, Tuhan menyertai apa saja yang dia lakukan dibuat Tuhan berhasil. Tapi berhasil ini tidak memiliki tidak memiliki kemampuan akademis. Nah, ini bagaimana ini, Pastor? Kok bisa begitu? Saya mendapati kemampuan akademis ini kan sebetulnya juga bagian dari salah satu, pakai tanda kutip, persyaratan lahiriah yang dituntut oleh orang-orang tertentu atau institusi tertentu sebelum mempercayakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab kepada kita. Tapi minim atau tidak adanya pendidikan akademis dalam dunia pelayanan, buat saya, kalau kita sikapi secara akurat, itu akan justru menjadi sebuah leverage, menjadi sebuah keunggulan tersendiri. Ada keuntungan yang kita peroleh di sana. Tahu nggak apa itu? Apa tuh, Pastor? Dengan kita tidak punya pendidikan yang bisa kita
andalkan atau kita pakai supaya diterima oleh orang. Iya. Kita mau tidak mau harus mengandalkan Tuhan. Oh, seperti nggak ada jalan lain ya, Tidak Pastor? ada jalan lain. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Iya. Tidak ada alternatif lain. Supaya kita berhasil, ya kita harus mengandalkan Tuhan yang memiliki pekerjaan itu. Yang memanggil kita untuk berfungsi di pekerjaan itu. Itu keunggulannya justru di situ ya. Itu justru keunggulannya. Iya. Kalau saya punya gelar berderet-deret di depan nama saya. Dan gelar berderet-deret di belakang nama saya. Bahkan kalau saya perlu, kalau boleh, sisipin satu di tengah. Secara manusiawi, secara lahiriah, saya ini otomatis akan tanpa sadar mengandalkan gelar-gelar yang saya punya. Tapi karena saya tidak punya gelar apa-apa, saya tidak memiliki karakteristik kemampuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk saya kerjakan. Tapi saya tahu saya dipanggil ke sana oleh Tuhan. Ya, saya mau tidak mau harus bergantung sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Karena untuk saya berfungsi di ladang pelayanan yang Tuhan suruh, kan pasti secara lahiriah ada requirement-nya. Ada persyaratan dasar. Ya, saya tinggal bilang, Tuhan, aku tidak punya ini. Persyaratan dasar pun aku tidak punya. Tapi kan Tuhan panggil saya mau. Yang pasti saya mau. Nah, mampukan saya. Nah, kemampuan itu bisa Tuhan berikan tanpa harus melewati proses pendidikan formal. Tapi saya harus melewati proses pendidikan di bawah kaki Tuhan. Nah, ini yang harus kita lewati. Dan ini yang seringkali gagal dilalui oleh orang-orang tertentu. Khususnya saya mungkin harus berkata begini. Saya tidak mengecilkan Bapak Ibu yang mungkin memiliki gelar dalam pelayanan atau memiliki gelar tertentu sebagai disiplin ilmu yang Bapak Ibu sudah lalui dalam proses pendidikan. Tapi saya justru mendapati ya, makin banyak gelar yang kita punya, kita ini semakin mengalami adanya pergumulan untuk betul-betul belajar bergantung sama Tuhan. Malah bergumul ya justru ya, Pastor. Loh iya, karena untuk kita betul-betul berhasil mengerjakan kehendak Tuhan, yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Gelar dan sebagainya itu hanyalah pelengkap. Sampai-sampai Paulus sendiri berkata, yang semua ini dicari oleh banyak orang. Aku anggap itu sampah. Loh, kalau kita bicara secara manusiawi, Paulus itu kurang apa secara pendidikan teologianya? Kalau ada gelarnya paling panjang mungkin Paulus ya, Pastor. Dia itu dididik oleh seorang teologia yang paling hebat di zamannya. Dari mazhab, dia mazhab orang Farisi. Dan dia itu dididik secara ketat dalam perintah-perintah Taurat itu dari sejak kecil. Tapi apa yang Paulus bilang? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang, ya itu semua gua anggap sampah. Loh, kita nggak mungkin kolek sampah, kita nggak mungkin mengoleksi, menyimpan sampah. Sampah itu pastinya dibuang, nggak dianggap. Dan Paulus berkata apa? Yang paling aku ingini adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Apa yang dahulu aku anggap berharga, sekarang gua anggap sampah. Nggak aku anggap. Karena Paulus menyadari betul, untuk dia mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidupnya, dia tidak bisa mengandalkan semua privilege dan semua keunggulan-keunggulan lahiriah yang dia peroleh lewat jalur pendidikan manusiawi. Ya, secara simpel Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, tidak menafikan, tidak mengecilkan atau mengurangi rasa hormat yang Paulus punya terhadap guru-guru Taurat yang dulu pernah mengajar dia. Ya, mungkin piala dan sertifikat yang dia punya itu, mungkin bisa satu bendel sendiri itu. Tapi dia tetap berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini, menjadi rasul dari Kristus Yesus. Membawa terobosan perubahan di berbagai kota lewat gereja Tuhan.
semata-mata hanya karena anugerah yang bekerja dalam hidupku. Iya. Kita perlu mengkondisikan hati kita untuk tidak jadi apa istilahnya ya, salah fokus begitu ya, Pastor? salah fokus. Untuk tidak jadi salah fokus dan keberatan nama, istilahnya begitu. Tapi kita betul-betul bisa belajar fokus kepada Tuhan dan selalu merindukan bekerjanya kuasa anugerah yang akan memampukan kita menyelesaikan agenda Tuhan secara maksimal, memperkenan hati Tuhan sampai garis akhir. Nah, itu sikap yang harus kita miliki. Jangan sampai salah fokus, justru mengejar hal-hal yang sebenarnya bukan esensi, begitu ya, Pastor? exactly, betul sekali. Jangan sampai itu yang terjadi. Iya. Gitu. Nah, Pastor Steven, ada lagi yang menarik dari kehidupan Gladys, Pastor. Beliau terus melayani Tuhan, bahkan tidak menikah, Pastor. Ya. Sampai sebegitunya, Pastor. Nah, ini pertanyaannya, tidak menikah karena tidak kepengen, tidak menikah karena memang tidak ada jodoh, atau tidak menikah karena memang pokoknya habis-habisan buat Tuhan, tidak ada waktu buat yang lain, hanya untuk Tuhan. Nah, ini kan semua yang tadi saya sebutkan kan, Pastor, bedanya tipis-tipis sekali, Pastor. Betul. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dan bisa yakin bahwa saya ditetapkan untuk tidak menikah? Selama kita terus menjagai hati kita, terus mencintai Tuhan lebih dari apapun juga, ini akan menjadi sangat mudah untuk kita jalani. Karena walaupun mungkin secara umum, kultur masyarakat pada umumnya, seorang wanita khususnya, kalau sudah sampai usia tertentu ya harus menikah. Kalau enggak menikah ini, wah kamu ini gimana sih? Tapi ketika hati kita sepenuhnya terisi oleh cinta akan Tuhan dan kerinduan untuk menyelesaikan agenda Tuhan, kita akan menyadari bahwa hal menikah atau tidak menikah itu keputusan bukan di tangan kita lagi. Keputusan di tangan Tuhan. Dan saya percaya Nona Gladys ini bukan tidak ada yang mau. Kalau melihat pekerjaan tangan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya dan lewat dirinya, saya yakin ada banyak pria-pria yang merindukan untuk bisa memperistri dirinya. Karena keilahian Tuhan yang begitu nyata. Nggak usah berbicara tentang penampakan wajah dan tubuh dan sebagainya. Ini adanya realita Tuhan pakai seseorang, ini akan membuat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam diri orang itu. Dan kemuliaan Tuhan itulah yang seringkali menarik, attracting banyak orang untuk bisa dekat. Tapi saya percaya Nona Gladys ini tidak menikah sampai akhir hidupnya bukan karena nggak ada yang deketin dia. Saya yakin karena memang dari dalam hatinya dia menyadari betul Tuhan menetapkan untuk dia terus bersama hanya dengan realita Tuhan saja. Dan sebagai konsekuensinya juga Nona Gladys ini pasti tidak akan pernah merasakan kesepian. Jangan kita berpikir, wah saya kok rasa kesepian ya, saya butuh menikah. Keliru. Justru kalau kita terganggu karena rasa kesepian, kita tidak boleh menikah dulu. Jangan cari pacar gara-gara kesepian. Waduh. Itu masalah nanti. Itu akan menjadi sebuah masalah. Nah, kita bukan cari pacar sebetulnya. Dipertemukan Tuhan untuk bertemu dengan calon pasangan kita. Itu harusnya ketika kita memang kondisi hidupnya sudah utuh. Tidak ada keinginan menikah, tidak ada rasa kesepian, tidak ada keinginan aneh-aneh. Pokoknya cuman antara saya dengan Tuhan. Dalam kepenuhan realita Tuhan. Dalam kepenuhan realita Tuhan. Bukan karena masih teringat mantan terindah loh. Tapi karena betul-betul hidup kita itu sudah tidak ada kebutuhan apa-apa lagi. Tapi Tuhan datang dan Tuhan bicara. Nih loh, aku siapin kamu pasangan hidup. Karena dengan adanya pasangan hidup, kehidupan dan pelayananmu akan lebih maksimal. Harusnya gitu. Bukan, semua teman-temanku yang di SD, SMP, SMA
sudah menikah, bahkan sudah pada punya anak. Ada sebagian yang sudah mulai punya cucu. Aku masih jalan sendiri. Oh Tuhan, di manakah Engkau? Nah ini masalah ini. Ini artinya orang yang bersangkutan tidak mengalami adanya realita Tuhan dalam hidupnya. Tapi ketika kita betul-betul terjual habis untuk Tuhan dan penggenapan rencananya. Kalau memang Tuhan menghendaki kita berumah tangga, Tuhan otomatis akan atur untuk kita bisa ketemu orang yang akan justru memaksimalkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena tujuan pernikahan bukan supaya kita bisa kawin kayak orang-orang lain, menikmati kehidupan rumah tangga, punya anak, membesarkan anak, nyekolahin anak, lalu kemudian menikahkan anak, lalu nungguin cucu. Enggak. Menanti hari kematian dengan main-main sama cucu. Tidak. Tujuan pernikahan adalah kembali untuk kepentingan kerajaan sorga. Amin. Supaya lewat kehidupan pernikahan kita, apapun yang Tuhan rancangkan buat kita dan calon pasangan itu akan betul-betul terrealisasi secara maksimal. Kita saling mengisi, kita saling melengkapi, kita saling support. Dengan saya mensupport pasangan saya, maka saya bisa mendapati pasangan saya menggenapi destininya. Dan otomatis dengan saya punya pasangan saya mensupport saya pun akan mencapai destiny yang Tuhan tetapkan. Itu yang seharusnya menjadi mindset kita. Pastor Stephen, Gladys tidak menikah artinya kan sendiri, Pastor. Ya. Tapi beliau memiliki tanggung jawab untuk mengayomi anak-anak yatim. Ya. Nah ini bagaimana caranya, Pastor, agar kita bisa sendiri tapi memiliki kapasitas yang besar untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan? Ya, sebetulnya natural saja. Ketika kita terus melangkah melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan, pada saat yang bersamaan tanggung jawab kita pasti akan ditambahkan oleh Tuhan. Ada kewajiban-kewajiban tambahan yang Tuhan pasti akan berikan. Dan kebetulan Nona Gladys ini diserai tanggung jawab untuk mengayomi anak-anak yatim piatu. Ya. Artinya dia harus menjadi ibu bagi mereka. Dia harus menjadi pengayom dalam kehidupan anak-anak yatim piatu yang ada. Ya. Ya, istilahnya menjadi orang tua pengganti buat mereka. Itu akan bisa direalisasikan dengan maksimal. Saya yakin melalui persekutuan pribadi yang Nona Gladys ini lakukan dengan Tuhan. Ya, ya. Di sanalah kita akan mendapatkan semua kemampuan yang kita butuhkan. Kalau kita harus menjadi seorang ibu, disitulah Tuhan akan memberi kemampuan untuk kita memiliki naluri seorang ibu, walaupun tidak pernah melahirkan. Ya. Dan istilahnya, kalau memang Tuhan mau panggil kita masuk dalam dunia pelayanan sebagai pengkhotbah, Ya. awal mula boleh kita gagap. Tapi kalau kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan, ini lama-lama gagap kita hilang. Sehingga kita akan bisa menjawab panggilan Tuhan secara maksimal. Tuhan memberi anugerah, Tuhan memberi kemampuan yang memampukan kita untuk menyelesaikan apapun yang Dia perintahkan untuk kita kerjakan. Ya, jadi memang kuncinya anugerah Tuhan itu ya, Pastor? Yes, betul. Pastikan kita menerima perintah dari Tuhan, menerima arahan dari Roh Kudus. Ada suara Tuhan yang datang dalam hidup kita. Jadi jangan karena kita kepengen, wah kalau lihat anak-anak kecil lucu ya, imut ya, aku bikin panti asuhan aja deh. Tidak boleh. Dasar kita melangkah untuk melakukan sesuatu buat Tuhan, itu tidak boleh karena hal-hal yang sifatnya manusiawi dan lahiriah. Ya. Pastikan apa yang kita lakukan ya karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang kasih perintah, Tuhan yang mengarahkan. Contoh, kita merasa saya ini sebetulnya sukanya itu melukis, contohnya seperti itu. Tapi kok Tuhan banyak berbicara kepada saya tentang makanan sehat, contohnya. Iya. Ya kalau itu yang Tuhan mulai sampaikan, ya melukis ini cuma sekedar menjadi sampingan. Kalaupun sekarang ini kita tidak tahu menahu tentang makanan sehat, bahkan kita kurang menyukai area dapur,
Iya. Ya kita doa sama Tuhan. Tuhan, kok engkau memberikan sinyal kepada saya supaya saya mulai berkecimpung di dunia makanan, di dunia kuliner kisahnya gitu. Tapi bukan untuk makan enak-enak, tapi makanan sehat. Nah ini apa ini Tuhan? Padahal aku kan tidak tahu dan tidak suka areal dapur. Nah, biarlah Tuhan yang menumbuhkan. Kita doa, minta Tuhan menguatkan kerinduan, passion yang kita miliki untuk kemudian kita kita taati. Ya. Sehingga dengan demikian kita mendapati passion ilahi mulai muncul dalam diri kita. Dan kalau kita taati passion yang Tuhan beri, itu akan bisa menjadi sebuah profesi. Dan itu akan menjadi ladang pelayanan kita. Ya. Gitu. Nah, bagaimana Pastor jika kita sudah terlanjur Pastor ikut-ikutan atau pakai perasaan manusiawi kita melihat kasihan anak-anak yang terlantar, lalu akhirnya kita buat panti asuhan, atau kita jadinya menginjil ke tempat lain karena memang melihat banyak yang menginjil ke sana. Tapi ternyata setelah melihat tayangan ini kita jadi sadar gitu. Ternyata itu bukan suara Tuhan, tapi sudah terlanjur. Bagaimana caranya, Pastor? Setelah informasi berikut ini, Pastor. Apakah mungkin gereja Tuhan mengalami kepenuhan Kristus seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab? Bagaimana jati diri umat Tuhan yang sesungguhnya di dalam Tuhan? Bagaimana wujud pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman nantinya? Apakah masih terpecah belah karena denominasi yang ada? Temukan jawabannya di dalam buku Menuju Kepenuhan Kristus yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Terimalah pemahaman yang akurat seturut kebenaran firman mengenai kesatuan tubuh Kristus. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Gladys bisa dikatakan sangat tepat mengikuti arahan Tuhan, Pastor. Sehingga Tuhan menyertai. Tapi ada juga kita yang memang karena perasaan lahiriah, karena melihat satu tren mungkin yang ada, jadi kita ikut-ikutan. Dan saat ini sudah terlanjur ada di sana, sudah terlanjur menginjil, mungkin sudah terlanjur punya panti asuhan, tapi ternyata itu bukan panggilan Tuhan bagi kita. Nah, bagaimana Pastor agar kita bisa berbalik ke panggilan Tuhan, atau kita minta anugerah nih Pastor agar ini menjadi panggilan kita? Bagaimana rumusannya Pastor? Saya percaya hidup kita ini kan milik Tuhan. Dan apa serta bagaimana dalam kehidupan kita di masa depan yang harus kita jalani di masa kini, ini kan seharusnya ya diselaraskan dengan agenda sorga. Kalau kita sudah kadung, katakanlah terlanjur masuk dalam sebuah institusi pelayanan dan kita terhisap di sana, sementara kita baru menyadari, wah sebetulnya bukan ini yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Ya saran saya, cari Tuhan, doa. Sebagaimana saudara mulai mengetahui, bukan ini yang Tuhan suruh untuk saya lakukan, harusnya Roh Kudus yang sama akan menuntun saudara untuk tahu apa yang harus engkau lakukan, memberitahu kemana engkau harus melangkah, apa fase-fase dan langkah-langkah praktis yang harus kita lakukan untuk kembali selaras inline dengan agenda sorga. Mungkin memang tidak dalam semalam tahu-tahu begitu saja kita ambil keputusan. Karena kalau kita sudah terlanjur terhisap dalam sebuah institusi tertentu, ada tanggung jawab tertentu yang harus kita kerjakan, kan ya tidak boleh begitu saja kita lepas tangan. Artinya kita tidak tanggung jawab artinya. Itu juga kekeliruan di hadapan Tuhan. Misalkan contoh. Karena tren, katakanlah gitu. Saya ini pengusaha, tapi kemudian saya tinggalin usaha saya, banting setir jadi pendeta. Setelah sekian tahun menggembalakan jemaat, baru belakangan saya tahu, wah sebetulnya panggilan saya ini bukan di sini ini. Bukan jadi pendeta, bukan jadi gembala. Harusnya saya tetap di dunia bisnis.
menjadi pendeta dari para bisnismen yang lain tanpa harus menyandang gelar kependetaan dari suatu sinode tertentu. Ya, Contoh. ya. Nah ini kita tidak bisa begitu saja dengan serta-merta kita membuat pengumuman di jemaat atau membuat pernyataan surat ke sinode kita, saya mau meninggalkan pelayanan ini. Tidak bisa. Harus kita siapkan jeda waktu tertentu, masa transisi. Sehingga sebagai akibatnya ketika katakanlah kita melangkah keluar dari gereja yang kita rintis untuk kemudian mengikuti langkah kaki Tuhan, ini jemaat yang berkumpul lewat perintisan pelayanan kita, ini tidak akan merasa adanya kehilangan. Karena bagaimanapun juga, kalau kita memang ada tanggung jawab pelayanan tertentu, ya kita harus pastikan ada orang yang menggantikan kita. Oh iya. Nggak bisa kita, saya pokoknya ikut Tuhan, saya nggak peduli, tinggalin. Nggak bisa. Tapi ingat baik-baik, ini berbicara tentang kewajiban dan tanggung jawab pelayanan. Ya, jangan sampai kemudian ini dibikin general gitu. Dengan kemudian kita berkata, wah rasanya aku salah menikah ini. Kalau yang nggak bisa, kalau yang ini nggak bisa, nggak bisa sudah. Ini nggak ada istilah tukar tambah sudah, nggak boleh. Jangan sampai kemudian kita berpikir, wah rasanya Tuhan itu panggil saya itu solo, sendirian. Nah, apa saya menikah ya? Lalu kemudian kita jadi kelakuannya tidak benar di dalam rumah tangga. Nggak bisa, nggak boleh. Ada hal-hal tertentu yang sekali kita putuskan sudah tidak boleh kita otak-atik seumur hidup. Salah satunya pernikahan itu ya, Pastor. Salah satunya pernikahan itu. Ya. Tapi kalau mungkin bicara tentang pelayanan, pekerjaan, keterlibatan kita di satu aktivitas tertentu, ya namanya kan juga ada level kualitas ikatan janji. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang masih normal-normal saja kalau kemudian kita menarik diri dari sana. Ya. Sama lah, kita mau pacaran berapa kali, putus nyambung, ya masih oke walaupun kurang ajar sih sebetulnya. Iya. Tapi kalau sudah menikah, nggak bisa putus nyambung. Iya. Tapi selama masih pacaran, ya, walaupun kalau sampai berani ganggu anak gua cita loh. Iya. Tapi masih dalam batas koridor diizinkan. Nah demikian pula ketika kita masuk dalam sebuah keterhubungan atau keterlibatan di suatu institusi, di suatu aktivitas tertentu. Ya. Kalau ternyata kita mendapati, ya aku salah, ya kita bisa menarik diri keluar. Minta arahan dari Tuhan, minta tuntunan dari Roh Kudus. Dia pasti akan membawa kita untuk kembali berjalan di jalan Tuhan. Atau istilah lainnya berjalan di jalan yang benar. Karena selama ini kita tersesat oleh pikiran kita. Tersesat karena keputusan kita yang keliru. Dan itu butuh, dan pasti ada anugerah ya Pastor ya. Pasti Tuhan akan memberi anugerah. Karena Tuhan menghendaki hidup kita ini akurat dalam segala hal. Tuhan menghendaki hidup kita ini betul-betul ada di jalan-jalan Tuhan. Di domain yang Tuhan tetapkan buat kita. Di ladang yang Tuhan sudah berkati. Sehingga di situ Tuhan bisa mengestablish kita. Dan lewat keberadaan kita, kerajaannya jadi bertambah nyata. Amin. Ya, baik Pastor Stephen, untuk terakhir bisakah Pastor Stephen mendoakan pemirsa yang mungkin sedang salah jalan, Pastor, agar berbalik ke jalan Tuhan. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pesan firman di dalam frekuensi sorga di episode ini. Aku berdoa untuk seberapa banyak kami yang karena satu dan lain hal, mungkin kami dahulu pernah keliru mengambil keputusan, salah melangkah. Hari ini Tuhan, ketika Engkau berbicara kepada kami, Engkau menyadarkan kami, Engkau ingin membawa kami kembali ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan.
Oh Roh Kudus, biarlah Engkau meyakinkan kami, biarlah Engkau berbicara dengan kuat dalam batin kami, sehingga kami tidak akan ragu, kami tidak akan bimbang. Bahkan ikatan batin yang pernah terbangun antara kami dengan hal-hal keliru yang kami lakukan, dengan aspek-aspek tidak akurat yang selama ini kami kerjakan, tidak akan menjadi hambatan sama sekali. Aku putuskan segala ikatan emosional terhadap institusi, terhadap aktivitas, terhadap kegiatan, terhadap apapun yang pernah kami lakukan dalam ketidaktahuan kami, dalam kekeliruan kami di masa lalu. Hari ini aku berdoa, tangan Tuhan menuntun kami untuk berjalan kembali ke jalan Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan arahan untuk menolong kami melangkah setahap demi setahap masuk dalam penggenapan rancangan Tuhan. Dan sementara kami melangkah dalam tahapan-tahapan yang Tuhan beri, kami tidak akan terdistract oleh apapun. Kami bisa terus fokus kepada agenda Tuhan. Kami terus fokus pada penggenapan rencana Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Entah bagaimana, saya merasa, saya percaya sungguh saya sedang berjalan dalam agenda Tuhan. Dan saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya yakin ada beberapa dari antara saudara sekarang ada di tempat lain, padahal saudara ditetapkan untuk ada bersama dengan saya mengerjakan agenda Tuhan. Selesaikan PR-mu. Saya berdoa untuk saudara. Amen. Dan saya yakin dalam anugerah dan kasih Tuhan, Tuhan akan mempertemukan kita di satu belokan tertentu. Dan kita bersama-sama akan mengerjakan agenda Tuhan sampai garis akhir. Maju terus, Tuhan memberkati. Dan saya berdoa tangan kuasa Tuhan akan betul-betul membawa, menuntun, melangkah, membawa engkau berjalan dalam agenda Tuhan yang sempurna. God bless you and I love you. Haleluya. Baik pemirsa, jadilah hamba Tuhan sejati seperti Nona Gladys May Award. Sampai jumpa di dalam frekuensi sorga. Be accurate and stay connected.